Kelompok 5 akan menjelaskan tentang penilaian kinerja keuangan melalui metode perhitungan rasio keuangan. Perkenalkan, nama saya Rafa Arding Adhimar Putra. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Zamalia. Saya Fitri. Saya Widyaningsih Gula. Saya Dirawani Gula. Saya Citra Natalia. Saya Joshua Gelvin Lombu. Saya Pringgani Ayu Widianto. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Pengertian analisa laporan keuangan. Penilaian kinerja keuangan adalah proses menganalisis laporan keuangan untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan rasio keuangan, yaitu angka perbandingan antara dua pos data keuangan untuk melihat hubungan antar keduanya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam laporan keuangan, yang dimana macam laporan keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan neraca. Dan yang ketiga, laporan arus kas. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, laporan laba rugi. Apa sih itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi, laporan yang berisi data-data pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu untuk mengetahui bisnis Anda sedang dalam keadaan laba dan rugi. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu laporan neraca. Oke, laporan neraca adalah jenis laporan keuangan yang mencantumkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Dan yang ketiga, apa sih itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang akan mencatat semua arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan perubahan modal, yang merupakan laporan perubahan modal ini keuangan yang mencatat seluruh perubahan akuntas pemilik dalam satu periode akuntansi. Dan yang kedua yaitu catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian terpenting dari laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan menjelaskan mengenai angka-angka dalam laporan keuangan utama. Dan yang terakhir yaitu laporan tahunan, di mana laporan tahunan ini sangat penting bagi perusahaan atau di dalam keuangan, yang artinya laporan tahunan ini berjenis laporan keuangan yang pada umumnya disiapkan oleh perusahaan dan disebarkan kepada pemangku yang kepentingan. Teknik analisis laporan keuangan adalah metode yang biasa digunakan untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan berdasarkan data dan analisis laporan keuangan. Teknik analisis laporan keuangan yang pertama, analisis horizontal. Analisis horizontal adalah metode membandingkan laporan keuangan dari periode ke periode. Yang kedua ada analisis vertikal. Analisis vertikal adalah menganalisis laporan keuangan dalam satu periode dan menjadikan satu dalam satu akun sebagai dasar. Yang ketiga ada analisis rasio pasar. Analisis rasio pasar yaitu menggunakan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan. Apa sih kegunaan rasio pasar? Yang pertama ada alat evaluasi manajemen. Rasio ini menunjukkan seberapa baik pemegang saham dalam mengelola manajemennya. Yang terakhir ada analisis tren. Analisis tren adalah melihat pola perkembangan dalam jangka panjang. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Pengertiannya adalah analisis laporan keuangan adalah proses mengimplementasikan data keuangan untuk mengetahui kondisi kinerja perusahaan, dan tujuannya adalah mengetahui kesehatan keuangan perusahaan dan membantu mengambil keputusan dan menilai kinerja manajemen dan menarik investor. Ada pula langkah-langkah analisis yaitu mengumpulkan laporan keuangan, memilih metode analisis, menghitung rasio dan tren. Ada juga menginformasikan hasil dan menarik kesimpulan. Ada juga hasil analisis keuangan, yaitu apakah perusahaan sehat atau tidak, dan apakah laba meningkat ataupun apakah utang terlalu tinggi, dan apakah perusahaan efisien. Rumus dari perhitungan rasio keuangan adalah total aset dibagi total kewajiban lancar. Contohnya, jika total aset lancar perusahaan Anda adalah 500 juta
dan total kewajiban lancarnya adalah 250 juta, maka current rasionya adalah 500 juta dibagi dengan 250 juta, yang mana hasilnya adalah 2. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus dari perhitungan rasio keuangan. Nah, contoh kasus dari rasio keuangan untuk mengevaluasi kesehatan mencangkup likuiditas, portabilitas, dan aktivitas. Kasus PT Jaya Sentosa atau data tahun 2023, aset lancar sama dengan Rp 500 juta, persediaan sama dengan Rp 100 juta, liabilitas lancar atau utang lancar sama dengan 250 juta, penjualan bersih sama dengan Rp 100 juta, piutang usaha sama dengan Rp 200 juta, laba bersih sama dengan Rp 150 juta, total ekuitas sama dengan Rp 600 juta. Rasio likuiditas atau kemampuan bayar utang jangka pendek. Nah, rasio ini mengukur seberapa mampu perusahaan melunasi utang lancar menggunakan aset lancar. Current rasio. Rumus: aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Perhitungan: 500 juta dibagi dengan 250 juta sama dengan 2,0. Jadi, investasi setiap satu utang lancar dijamin oleh RP2 aset lancar. Selanjutnya adalah quick ratio. Rumus: aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Perhitungannya adalah 500 juta dikurangi 100 juta dibagi 250 juta sama dengan 1,6. Jadi, perusahaan masih mampu melunasi utang lancar tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Kedua, rasio profitabilitas atau kemampuan mencetak laba. Rasio ini menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Perhitungannya adalah 150 juta dibagi 600 juta dikali 100% sama dengan 25%. Jadi, perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 25% dari modal yang ditanamkan pemegang saham. Ketiga, rasio aktivitas atau efisiensi pengelolaan aset. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi piutang usaha. Perhitungannya adalah 1 miliar dibagi 200 juta sama dengan 5 kali atau 5. Jadi, piutang berputar 5 kali dalam setahun, menunjukkan efisiensi penagihan piutang. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan materi ataupun penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.